Pernahkah kamu membayangkan hidup di zaman penuh fitnah, saat umat Islam saling bertikai, bahkan saling menumpahkan darah hanya karena perbedaan pendapat? Di tengah kekacauan seperti itulah, lahir seorang ulama besar yang memilih jalan sunyi, bukan sorotan. Namanya Al-Hasan bin Muhammad bin Ali. Ya, beliau adalah cicit Nabi Muhammad dari jalur putrinya, Fatimah, dan cucu langsung dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang keturunan Ahlul Bait yang nasabnya sangat mulia. Tumbuh besar di lingkungan yang syarat dengan ilmu sekaligus konflik politik yang keras, Al-Hasan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pertikaian kekuasaan bisa memecah belah umat. Perang saudara, tuduhan saling mengkafirkan, dan darah yang tumpah menjadi pemandangan yang membentuk prinsip hidupnya. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, tenang, namun luar biasa hati-hati, terutama dalam urusan agama. Baginya, agama terlalu suci untuk dijadikan alat pembenar konflik dan perebutan kekuasaan. Di masa itu, muncul perdebatan sengit yang membelah barisan kaum muslimin, yaitu tentang status seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia masih dianggap mukmin, atau sudah keluar dari Islam dan menjadi kafir? Sebagian kelompok dengan begitu mudahnya menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim yang berbeda pandangan atau yang terlihat melakukan dosa. Tradisi takfir ini menyebar, didorong oleh semangat politik dan hawa nafsu untuk merasa paling benar. Al-Hasan bin Muhammad menolak keras sikap ekstrem seperti ini. Ia tidak mau ikut-ikutan dalam permainan berbahaya saling menghakimi iman seseorang. Dengan ilmunya yang mendalam, ia mengajukan sebuah gagasan yang menyejukkan. Menurutnya, iman itu letaknya di hati, sebuah keyakinan yang kokoh kepada Allah. Adapun perbuatan dosa, itu adalah urusan antara hamba dengan Tuhannya. Sebuah dosa besar tidak serta-merta menghapus iman seseorang dan mengeluarkannya dari lingkaran Islam. Penghakiman akhir atas dosa adalah hak prerogatif Allah, bukan manusia. Pendapat inilah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai salah satu tokoh awal dari pemikiran yang disebut Murji'ah atau Irji. Kata ini sering disalahpahami. Penting untuk kita catat, Al-Hasan sama sekali bukan pembela kemaksiatan. Ia juga tidak pernah meremehkan dosa. Ia hanya ingin menghentikan sebuah tradisi buruk, saling mengkafirkan sesama muslim yang lahir bukan dari dalil yang kuat, melainkan dari kebencian dan kepentingan politik. Baginya, menjaga persatuan umat dan menahan diri dari menumpahkan darah seorang muslim, jauh lebih utama daripada memenangkan perdebatan teologis yang tak berujung. Sebagai keturunan langsung Ali bin Abi Thalib, dengan nasab dan kecerdasannya, Al-Hasan sebenarnya punya tiket emas untuk masuk ke pusat kekuasaan. Ia bisa saja mengklaim haknya, memimpin sebuah gerakan politik, atau setidaknya menjadi penasihat para penguasa. Banyak orang mungkin akan mendukungnya, tapi jalan itu ia tolak mentah-mentah. Ia memilih untuk menjauh dari panggung politik praktis yang penuh intrik. Ia lebih suka hidup sederhana, fokus mendalami ilmu dan mengajarkannya kepada orang-orang yang tulus mencari kebenaran. Sikapnya yang netral dan tidak memihak ini membuatnya dihormati oleh berbagai kelompok, bahkan oleh mereka yang tidak sependapat dengan pandangan teologisnya. Mereka melihat Al-Hasan sebagai sosok yang bersih dari ambisi duniawi. Di dalam majelis ilmunya, ia dikenal sebagai guru yang tenang dan bicaranya sangat terukur. Ia tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat provokatif atau menyulut emosi. Ucapannya seringkali singkat, padat, tapi maknanya begitu dalam. Salah satu pesan yang sering ia ulang-ulang adalah pengingat bahwa kehormatan dan darah seorang muslim jauh lebih mahal nilainya daripada semua pendapat dan perdebatan yang ada. Pesan ini bukan sekadar teori, melainkan lahir dari kepahitan hatinya melihat umat saling membunuh atas nama kebenaran versi kelompoknya masing-masing. Bayangkan, di zaman ketika semua orang ingin tampil, ingin didengar, dan ingin diakui sebagai yang paling benar, Al-Hasan justru memilih untuk menahan diri. Ia tidak sibuk membangun popularitas, tidak berambisi mendirikan mazhabnya sendiri, dan tidak haus akan pengikut yang banyak. Konsistensinya ini ia jaga hingga akhir hayatnya. Warisan terbesar yang ia tinggalkan bukanlah kitab-kitab tebal atau mazhab yang diikuti jutaan orang, melainkan sebuah sikap kehati-hatian dalam beragama, terutama di zaman yang penuh fitnah. Kisah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat relevan hingga hari ini. Ia adalah contoh seorang alim yang memilih jalan keselamatan iman dan persatuan umat, bukan jalan popularitas. Ia menunjukkan kepada kita bahwa di tengah kebisingan dan kekacauan, terkadang tindakan yang paling mulia dan paling berat bukanlah dengan berteriak paling keras, melainkan dengan menahan lisan, menjaga tangan, dan tidak mudah menghakimi iman orang lain. Sebuah teladan tentang bagaimana menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai fitnah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam bersikap,
terutama di era media sosial yang serba cepat dan penuh provokasi ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.